jagoan ya. Main apa ini namanya? Main taplak. Oh. Yang menang tadi siapa yang menang? Siapa yang udah nyoba tadi? Ustadz boleh nyoba nggak? Boleh. Coba ya, ayo. Pakai ini. Ini ya, lempar sini ya. Oke, tepuk tangan. Oh, saudara. Ustadz loncat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar? Benar? Langsung ke sana. Ambil. Loncat. Up. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Harmoni Indonesia Garuda TV dimanapun Anda berada. Kali ini Harmoni Indonesia ada spesial edisi. Edisi spesial Hari Jadi Garuda TV yang kedua. Dan insya Allah Harmoni Indonesia pada kesempatan kali ini akan bersama dengan adik-adik kita, adik-adik yatim. Dan insya Allah kita pada kesempatan ini juga akan berbagi ilmu, berbagi kebaikan bersama untuk menggali hikmah di antara kita. Insya Allah kita akan berbicara bagaimana anak yatim tetap mampu untuk berbakti kepada orang tuanya dan berguna bagi nusa dan bangsanya. Siap adik-adik? Siap? Bismillah, kita naik ke atas. Ayo. Ya, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar? Masya Allah. Tadi kita di luar sudah main. Sekarang coba Ustadz mau coba lihat kira-kira teman-teman adik-adik ada nggak ya yang bisa baca puisi? Bisa baca puisi? Siapa namanya? Ya boleh baca. Siapa namanya? Rizky. Ya, Rizky. Coba Rizky maju boleh Rizky. Nih teman kita Rizky. Insya Allah teman kita Rizky ingin membaca puisi. Tapi Ustadz tanya-tanya dulu ya. Nama lengkapnya siapa? Rizky Imanul Haq. Rizky Imanul Haq. Masya Allah. Umur berapa? Umur 9 tahun. 9 tahun. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SD ya. Masih punya ayah? Enggak. Sudah meninggal. Ibu? Masih. Masih. Ini puisi untuk ayah atau untuk ibunya? Ibunya. Masya Allah, untuk ibunya. Ibunya Rizky. Rizky baca ya. Bismillah ya. Pegang sambil pegang ini bisa nggak Rizky? Coba. Ya. Yang kencang suaranya. Mic-nya deketin. Yuk. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky. Saya umur 9 tahun. Saya akan membacakan puisi untuk Mama. Mama, dalam diamnya dia doa. Dalam lelahnya ada cinta. Mama, namamu sederhana, tapi artimu tak terkira. Rizky sayang Mama. Masya Allah, tepuk tangan. Ya, coba Rizky dilihat nih. Mama dalam diamnya ada doa. Mama lelahnya ada cinta. Mama, namamu sederhana, tapi artimu tak terkira. Rizky sayang Mama. Masya Allah. Ya, itu puisinya ya, Rizky ya. Ya. Rizky sayang sama mamanya? Sayang. Coba di ini pakai. Rizky sayang sama mamanya? Sayang. Biasanya mamanya ngasih doa apa ke Rizky? Biar
jadi orang Sukses. sukses. Dunia akhirat. Ya. Hah? Iya. Oh ya. Alhamdulillah. Rizky, coba dilihat lagi itu tadi. Kira-kira Rizky pernah doain mamah nggak? Pernah. Oh, doanya apa ke mamah? Supaya umurnya panjang. Amin. Terus? Apalagi? Sehat. Sehat selalu. Amin. Terus? Apalagi? Udah? Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Rizky. Ya, Rizky. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa tuh ya. Rizky. Udah puisi. Ya, tadi udah penampilan puisi dari Rizky. Sekarang kita mau yang kira-kira ada nggak ya yang perempuan mau penampilan? Mana yang mau penampilan? Maju sini maju. Maju ke depan. Alhamdulillah. Awas, kasih jalan. Tepuk tangan dulu. Iya. Sini, pegang mic, Ustadz tanya. Mic-nya deketin. Namanya siapa? Nova. Namanya Nova. Ya, Nova kelas nomor berapa? Umur berapa? Umur 9. 9 tahun. Kelas berapa? 3. Kelas 3 SD. Nova, ibunya masih ada? Masih. Ayahnya? Enggak. Sudah nggak ada. Masya Allah. Mudah-mudahan ayah Nova dan ayah-ayah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nova mau apa? Selawat. Salawat. Ya, coba boleh kita dengerin salawatnya Nova. Deketin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova, kelas 3, umur 9. Aku mau selawatan. Iya, silakan. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasadanal kafi, wajadah kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal fi, alhamdulillah. Masya Allah, tepuk tangan. Iya, pakai mic-nya. Insya Allah Nova sering salawat ke Rasul ya. Ya. Biasanya paling banyak salawat di hari apa? Jumat. Jumat. Kalau lagi kangen sama ayahnya, pernah nggak baca salawat? Pernah. Kira-kira kangennya hilang apa makin sedih kalau baca salawat? Makin sedih. Makin sedih. Ya mudah-mudahan sedihnya bisa membuat orang tua yang ada di kubur bahagia. Ya? Ya. Amin. Ada lagi yang mau ditampilin, Nova? Enggak. Enggak, cukup ya. Makasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Nova. Ya, adik-adik berikutnya. Habis dari situ. Nah, siap. Yang pakai peci. Oke, baru maju. Ya, oke. Ya, yang penampilan dicatat ntar dapat tambahan. Tambahan apa? Tambahan apa? Tambahan pahala sama tambahan hadiah insya Allah. Ya, pegang. Namanya siapa? Mahri. Umur berapa? 10. 10 tahun. Kelas berapa? 4. Kelas 4. Ayah masih ada? Enggak ada. Sudah meninggal? Masya Allah. Ya Mahri. Mahri mau apa Mahri? Salawat. Sholawat udah. Hafalan Quran bisa nggak? Mau apa? Mau Hafalan. apa? Hafalan. Boleh hafalan Quran. Yang penting tampil. Ya, untuk menunjukkan bahwa walaupun yatim insya Allah punya kelebihan. Punya bakat. Masya Allah. Ayo baca apa? Yang lain dengerin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah. Satu lagi.
Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Ya, mudah-mudahan Mahri insya Allah kedepannya hafal Al-Quran. Amin. Dan mudah-mudahan adik-adik juga semua ya di sini ya, dimudahkan Allah untuk bisa hafal Al-Quran. Ada yang sudah hafal juz 30, angkat tangan. Hafal juz 30? Masya Allah. Boleh maju ke depan? Ayo maju ke depan. Nah, juz 30 sudah hafal. Di sebelahnya Mahri. Nah, sudah hafal juz 30? Coba pegang. Namanya siapa? Alfia. Umur berapa? 12. 12. Kelas berapa? 6. Kelas 6. Boleh dicoba ya? Coba. Ustadz mau minta yang juz 30 semua ya? Dari Anaba sudah hafal? Sudah, insya Allah. Deketin ya. Ustadz cuman minta coba bacakan surah Li'ila fi Quraisy. Ayo. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy illa fihim rihlatash syita'i wasyaif. Falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Iya, tepuk tangan. Ya. Terima kasih. Boleh balik. Ya, terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Tadi siapa aja tadi? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Insya Allah nanti ada tambahan hadiah dari Ustadz. Terus Ustadz juga mau kasih hadiah juga buat yang kalau Ustadz lagi ceramah merhatiin dengan benar. Mau? Mau. Nanti sebab Ustadz di akhir mau tanya. Nih biasanya Ustadz tanya langsung maju, Ustadz tunjuk maju ke depan. Coba adik-adik ada enggak yang enggak punya bapak? Yang dari lahir nggak punya bapak. Tapi kan pasti ada bapaknya ya. Kan sudah meninggal. Iya sudah meninggal. Tapi ada nggak bapaknya? Bapaknya ada tapi sudah meninggal. Ya. Siapa yang lahir tanpa bapak dan ibu? Langsung keluar dari batu ada? Kan nggak ada ya. Berarti walaupun kita ini lahir, mungkin orang tua kita salah satu tidak ada, tapi orang tua kita itu pasti ada. Hanya mereka ada di dalam kubur, ya. Ada mereka sudah wafat. Kita perlu tahu orang tua kita walaupun beliau sudah dahulu mendahului kita, tapi tetap mereka punya jasa. Adik-adik biasanya bisa nggak kita ini jadi yatim yang berbakti kalau orang tua kita sudah meninggal, bisa nggak? Gimana caranya? Gimana caranya kita bakti dengan bapak kita gimana? Gimana kita caranya bakti sama ayah gimana? Apa? Sholat siapa namanya? Asra. Iya. Gimana baktinya tadi Asra? Sholat. Asra orang tuanya, ayahnya sudah meninggal. Sini, ke depan. Gimana sholat? Baktinya sholat. Gimana baktinya sholat? Kalau ada anak yang sholat, insya Allah pahalanya buat siapa? Buat orang tua. Bukan berarti kalau kita ini orang yang orang ngelihatnya nggak punya orang tua sebelah, nyebutnya yatim, bukan berarti kita tidak bisa berprestasi. Tunjukkan bahwa kita ini adalah seorang yang insya Allah mampu memberikan kebaikan. Di antara yang bisa kita kasih ke orang tua adalah prestasi. Terus kalau Ustadz tanya, siapa yang punya cita-cita jadi Ustadz? Yang jadi Ustadz siapa? Siapa yang punya cita-cita jadi Ustadz?
Nggak ada yang mau jadi ustaz. Hah? Yang cita-cita jadi guru. Oh tuh ada 1, 2, 3. Yang jadi dokter. Mau jadi guru apa? Mau jadi guru apa? Oh guru agama, alhamdulillah. Itu namanya ustaz. Yang mau jadi dokter? Dokter apa? Dokter umum, alhamdulillah. Yang mau jadi tentara? Tentara apa? Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara? Angkatan darat, Masya Allah. Mudah-mudahan namanya siapa? Ardian, kita doain jadi jenderal. Ya, insya Allah jadi jenderal yang soleh ya. Ardian ya. Tuh, Ardian juga sama ya, sudah meninggal waktu masih di kandungan. Iya, Masya Allah. Siapa yang mau jadi pemain bola? Wow, emang bisa main bola? Bisa. Benar. Jago. Apa? Back apa kiper? Oh, kiper aja. Oh, berapa kali kebobolan? Pernah main bola enggak? Sering. Oh iya, mudah-mudahan jadi pemain bola yang soleh. Adik-adik, tadi Ustadz tanya tentang apa? Cita-cita. Kenapa Ustadz tanya cita-cita? Sebab orang yang sukses itu adalah orang yang punya cita-cita. Kalau orang nggak punya cita-cita, maka nggak punya semangat hidupnya. Ya, nih contoh, orang begitu lagi keluar rumah, ditanyain, mau kemana? Nggak tahu. Ya, nih Ustadz mau tanya lagi. Ingat ya, Ustadz tadi catetin loh. Yang jawab insya Allah akan Ustadz kasih tambahan hadiahnya. Ya, adik-adik, siapa di sini yang besok nggak mau sekolah lagi? Siapa yang nggak mau sekolah? Yang tetap mau sekolah, yang mau sampai kuliah, yang mau sekolah ke luar negeri. Masya Allah. Nih Ustadz mau tanya, kenapa mau sekolah ke luar negeri? Biar bisa mencari ilmu. Ya Allah, biar bisa mencari ilmu. Kenapa mencari ilmunya sampai luar negeri? Biar bisa belajar bahasa juga. Oh iya, biar bisa belajar bahasa. Jawabannya pintar banget. Namanya siapa? Alif. Umur berapa? 11 tahun. Kelas berapa? Naik kelas 5 Alif. Bak mana Bak? Alif, ayah masih ada? Sudah meninggal. Ayahnya sudah meninggal. Meninggal waktu Alif usia berapa? Pas waktu masih umur 10 tahun. 10 tahun. Waktu Alif umur 10 tahun, ayah meninggal. Berarti belum lama ya meninggalnya. Alif harus bisa. Alif ranking berapa kemarin? Ranking 4, Masya Allah. Alif ingat omongan Ustadz nih. Insya Allah mau keluar negeri ya? Masya Allah. Ustadz mau copot kacamata dulu. Ngelihat Alif punya semangat yang luar biasa. Mau keluar negerinya mau kuliah kemana Alif? Masya Allah ke Cina. Luar biasa. Kenapa mau kuliah ke Cina Alif? Oh iya. Memang sekarang kan yang lagi maju Cina ya Alif ya. Nah, bismillah mudah-mudahan insya Allah semua Allah mudahkan untuk bisa kuliah sampai jenjang yang paling tinggi. Kalau bisa sampai ke luar negeri. Jadi nanti orang tua bisa bahagia ya, ilmunya bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Kenapa Ustadz tanya kuliah? Kenapa Ustadz tanya sekolah? Sebab ingat, kalau orang sekolah itu insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan banyak kebaikan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang bisa ngertiin? Ustadz kasih hadiah langsung. Siapa yang bisa ngertiin? Ustadz ulangi lagi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ada yang bisa ngertiin? Enggak ada? Ya, hadiahnya Ustadz masukin kantong lagi. Ya. Artinya itu sabda Nabi. Orang yang senantiasa berjalan di atas jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia untuk bisa mendapat kebaikan.
Kalau teman-teman mau hidupnya mudah, adik-adik mau hidupnya itu bahagia, nggak usah susah. Yang penting belajar, belajar, belajar. Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan nih yang hadir di sini nih, yang hadir di sini, ujian lagi kapan? Kapan ada ujian lagi? Kapan? Ujian akhirnya masih bulan? Bagi raport masih ada ranking? Coba nanti insya Allah catetin para pembimbingnya. Kalau ada yang ranking 1, insya Allah kita akan kasih hadiah khusus. Kalau yang kemarin ranking 1 ada? Yang kemarin ranking 1? Masya Allah. Ranking 1 ya? Nah nanti hubungin. Ya, hubungin teman-teman asatid nih. Insya Allah nanti kita kasih hadiah khusus. Penghargaan itu tanda orang kalau di dunia dia punya semangat untuk menuntut ilmu. Allah kasih kemudahan. Memberikan yang terbaik. Yang ketiga tadi apa? Tolong belajar dengan rajin. Karena belajar dengan rajin ini sarana adik-adik bisa mendapatkan ilmu. Tapi Ustadz mau sampaikan, tolong jangan sampai ketika adik-adik belajar itu ada hal-hal yang menyakiti guru. Coba kalau Ustadz tanya, siapa di sini yang pernah ngasih hadiah ke guru? Waduh, banyak nih. Coba angkat tangan yang pernah ngasih hadiah ke guru. Ngasih hadiah apa? Pernah ngasih hadiah apa ke Pak Guru? Hadiah apa? Hah? Pernah ngasih hadiah apa? Ciki. Siapa tadi yang ngasih hadiah Ciki? Oh, Masya Allah. Pernah ngasih hadiahnya Pak Guru Ciki? Masya Allah, Alhamdulillah. Ada lagi yang pernah ngasih hadiah gurunya? Ngasih hadiah gurunya, ngasih hadiah apa? Buket, bunga. Masya Allah, waktu kapan dikasih hadiah buket? Hari guru, ya Allah, alhamdulillah. Tolong adik-adik, walaupun yatim, adik-adik walaupun mungkin orang melihatnya ada yang kurang, adik-adik harus tetap baik dengan sesama. Adik-adik harus baik dengan teman-teman yang lain. Ya, jangan pernah berbuat buruk, jangan pernah berbuat zalim. Coba kalau Ustadz tanya di sini. Punya nggak teman yang nakal di kelasnya? Punya nggak teman yang nakal di sekolahnya? Punya nggak teman yang nakal di rumahnya? Kira-kira pada seneng nggak punya teman yang nakal? Kira-kira pada bahagia nggak punya teman yang nakal? Nah sekarang Ustadz balik tanyanya. Punya teman yang baik nggak di sekolahan? Punya teman yang baik nggak di rumah? Nah kalau punya teman yang baik kira-kira senang apa enggak? Maka supaya adik-adik itu hidupnya bahagia, tolong jadilah orang yang baik untuk orang lain. Ya, buat orang lain. Coba kalau Ustadz tanya, siapa namanya? Dapa. Siapa namanya? Copot. Siapa namanya? Dihya. Dihya, oh semangat Dihya. Dafa, kira-kira Dihya orang baik apa enggak? Baik, Masya Allah. Dihya, Dafa orang baik enggak? Baik tuh, ya Allah. Tuh begitu tuh. Tuh kalau jadi orang baik enak ya. Makanya jadilah orang yang baik untuk temennya. Jangan jadi orang yang nakal. Di sini ada yang nakal enggak? Alhamdulillah, berarti yang datang ke sini orang baik semuanya. Hati-hati, ingat. Satu kenakalan yang adik-adik perbuat di sini itu akan membuat adik-adik susah hidup di kelak kemudian hari. Tapi kalau adik-adik ada yang bantu temennya, maka insya Allah akan mendatangkan kebaikan dari Allah. Tadi Masya Allah tuh, ada yang mau ke kamar mandi aja ditemenin. Nah tuh, itu berarti insya Allah punya jiwa yang baik. Ngelihat temennya makanan belum habis, itu kira-kira baik apa enggak? Belum habis makanannya, dibantuin ya. Nah, itu juga baik. Terus di antara supaya adik-adik punya teman yang baik, mana tempat yang paling baik untuk kita main? Coba kalau Ustaz tanya, mana? Mana tempat yang paling baik untuk kita punya teman? Di mana?
Di mana kira-kira? Ada nggak ya yang jawabnya benar ya? Kira-kira ada nggak ini? Ayo di mana kalau saya tanya? Mana tempat yang paling baik untuk punya teman, yang paling baik untuk bisa? Hah? Sekolah. Habis sekolah tadi apa? Masjid. Masya Allah. Tuh, sekolah kita udah ngomong tadi. Masjid jangan lupa. Siapa yang rajin datang ke masjid? Nah tuh, kalau rajin datang ke masjid, dengerin nih. Kalau rajin datang ke masjid, itu sama dengan rajin datang ke rumah Allah. Karena masjid itu baitullah. Maka kalau adik-adik ada yang rajin datang ke rumah Allah, Allah akan banyak berikan kebaikan untuk adik-adik. Ya, setelah ini kita akan ada sesi Ustadz tanya. Ya, Ustadz tanya, yang bisa jawab, Ustadz sudah siapin hadiah. Sesi tanya ini, setelah ini nanti baru ada sedikit bingkisan untuk adik-adik. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali untuk bersama berbagi dengan adik-adik yatim kita. Dan insya Allah mudah-mudahan ini mendatangkan kebaikan untuk kita dan untuk mereka semua. Dan ini adalah edisi spesial Garuda TV 2 tahun untuk Indonesia. Iya, insya Allah kita akan selalu memberikan yang terbaik dan menebar kebaikan. Baik, Ustadz sekarang mau tanya. Ustadz panggil satu ya. Ustadz coba panggil satu tadi yang mau jadi Menteri Agama maju ke depan. Coba Ustadz mau tanya. Ya, coba. Nanti perempuan satu, laki-laki satu, perempuan satu, laki-laki satu. Ya, lihat ke kamera ya. Kalau Ustadz tanya, lihatnya ke kamera. Namanya siapa? Alicia, Alicia. Alicia kelas berapa? kelas 6. Kelas 6. Alicia. Alicia ketika lahir sudah tidak ada ayah ya? Iya, Ayah sudah meninggal. iya. Ayah meninggal saat Alicia di kandungan. Iya. Berapa bulan? 6 kalau tidak salah. 6 bulan. Alicia. Iya. Kalau semisal orang tua yang ada di dalam kubur, ayah Alicia yang ada di dalam kubur ini bisa mendengarkan apa yang Alicia mau sampaikan. Kira-kira Alicia mau ngomong apa ke ayahnya? Kangen, Ngadep ke situ. kangen. Iya. Ngomongnya gimana? Bapak atau ayah? Ayah. Ya udah ngomong. Ayah. Ayah, Alicia kangen. Terus? Udah Pak. Cuman itu aja? Iya. Oh. Mau doakan buat ayahnya supaya diaminkan oleh kita semua? Gimana? Ya Allah. Ya Allah, semoga Allah diberikan sisi terbaik. Iya, diberikan di tempat yang terbaik. Iya. Jadi Alicia kangen dengan ayah. Kenapa Alicia kangen dengan ayah? Enggak tahu Pak. Adik-adik Kangen aja. kangen aja. Iya. Kangen. Adik-adik ada yang kangen juga dengan ayahnya? Ada yang kangen? Banget, ada yang banget. Ya. Ada yang kira-kira pernah mimpi ayahnya? Alicia pernah? Enggak. Enggak, iya. Karena Alicia belum pernah jumpa dengan ayahnya ya. Iya, Tapi Alicia pernah nggak diceritakan tentang ayahnya? pernah. Gimana ayahnya Alicia kalau dari cerita-cerita? Baik gitu. Terus? Terus udah sih Pak diceritainnya baik. Baik, gitu. alhamdulillah ya diceritainnya yang baik. Iya. Pernah dengar nggak kira-kira sebelum ayahnya meninggal itu pernah punya keinginan apa dari bayi yang saat itu lagi dikandung sama ibu? Sama Belum istrinya? pernah. Nggak diomongin? Enggak. Tapi Alicia pernah sedih ketika ngelihat atau ketika ada teman-teman yang masih sama ayahnya, terus masih jalan berdua sama ayahnya. Ada nggak perasaan sedih dari Alicia? Sedikit. Sedikit. Iya. Ya, alhamdulillah Alicia orangnya tegar ya, orangnya kuat. Ya, jadi Alicia, alhamdulillah kemarin terakhir ranking berapa Alicia? Ranking 3. Ranking 3. Pernah tidak ranking 3 besar? Tidak pernah. Selalu 3 besar? Iya. Alhamdulillah. Apa motivasi Alicia? Padahal kan Alicia tidak punya ayah. Yang bikin motivasi Alicia tetap
jadi orang yang semangat apa? Belajar. Walaupun kita nggak punya ayah atau nggak punya salah satu orang tua, itu nggak bikin kita jadi malas-malesan. Kenapa? Karena kalau sedih-sedih terus nanti suksesnya gimana? Oh, Masya Allah. Tepuk tangan buat Alisa. Ya, kalau sedih-sedih terus, suksesnya mau bagaimana, kapan? Jadi ini ya pesan buat teman-teman. Kalau saat ini kita mungkin ada di antara kita ada yang tidak punya orang tua, bukan berarti kita harus sedih. Dan ketika sedih bukan berarti harus Malas-malasan. malas-malasan. Terima kasih Alisha. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Alisha. Ya, Masya Allah. Berikutnya. Ustadz mau tanya lagi ini yang depan maju ke depan. Ayo maju ke depan. Nah, ini yang dari tadi di depan. Masya Allah. Lihat kamera, pegang mic-nya, suaranya yang kenceng ya. Namanya siapa? Naufal Afkar, Naufal Afkar. Naufal umur berapa? 11, Umur 11. Kelas berapa? 4. Kelas 4. Ayah masih ada? Udah nggak ada, Sudah tidak ada. Ayah meninggal, Naufal umur berapa? 10 tahun. Barusan kemarin ya? Kurang lebih ya? Iya. Iya, kan Naufal sekarang 11 ya? Berarti 10 baru setahun yang lalu? Iya. Iya. Ayah meninggal karena apa Naufal? Karena kena penyakit. Sakit ya. Waktu ditinggal ayah kira-kira perasaan Naufal gimana ke kamera? Sedih. Sedihnya gimana? Pengen ketemu sama ayah lagi. Pengen ketemu sama ayah lagi. Ada nggak momen yang sampai sekarang nggak bisa lepas dari ingatan Naufal ketika lagi bersama dengan ayah? Waktu ngapain? Jalan-jalan sama ayah. Jalan-jalan sama ayah. Jalan-jalan kemana waktu itu yang diingat? Ke Ancol. Masya Allah. Bahagia ya? Senang ya? Iya. Ayahnya Naufal baik? Baik. Alhamdulillah. Pernah nggak ayah Naufal pesan sama Naufal? Sebelum beliau meninggal mungkin Naufal jadi begini ya gitu, pernah nggak? Pernah. Apa yang masih diingat dari nasihat ayahnya? Jangan lupa sholat buat ayah ya. Masya Allah. Jangan lupa sholat dan jangan lupa doain buat Ayah ayah. Waktu ayahnya meninggal itu Naufal nangis nggak? nangis. Oh, tapi sekarang masih nangis? Udah dikit. Sudah sedikit. Ya. Teman-teman juga begitu kan? Ada nggak yang waktu masih ingat orang tuanya menangis? Tapi tangisannya tolong dirubah jadi doa. Tangisannya dirubah jadi belajar yang rajin. Insya Allah ini bisa membuat orang tua kita yang ada di alam kubur bahagia. Kalau mau ada yang disampaikan buat ayahnya, kira-kira Naufal akan menyampaikan apa? Sambil lihat kamera. Misalkan. Ayah apa gitu misalkan. Ayah, aku pengen ketemu lagi. Pengen jalan-jalan bersama. Masya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti Naufal akan jumpa kembali dengan ayahnya. Dan kita semua akan jumpa dengan orang tua kita di surga. Dan akan jalan-jalan di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih ya Naufal ya. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Naufal. Alhamdulillah. Baik, terakhir sekarang. Ustadz mau tanya ke siapa ini? Aska, maju Aska. Ayo Aska maju. Coba maju ke depan. Oh, tepuk tangan buat Aska. Ayo. Sini Aska. Lihat ke kamera ya. Masya Allah. Pegang. Coba, nama siapa? Lihat ke kamera. Namanya siapa? Aska. Aska. Aska umur berapa? Umur 9. 9 tahun. Kelas berapa? Kelas 3. Waktu ayah sudah meninggal. Waktu ayah meninggal Aska umur berapa? Coba Mik. Berapa tahun? Kira-kira. 4 kali ya. 4 tahun ya. 4 tahun. Coba Aska. Kalau Ustadz tanya. Apa yang bisa membuat ayah Aska yang ada di kubur bahagia? Coba. Apa kira-kira? Yang bisa bahagiain orang tua apa? Kalau orang tua diapain? Ya, coba.
Dia apa? Didoain. Didoain. Aska pernah nggak mendoakan orang tua? Pernah sekali. Bisa nggak doa buat orang tua? Coba ikutin Ustadz. Rabbirfirli Rabbi firli wali walidayya wali walidayya warhamhuma warhamhuma kama rabbayani kama rabbayani saghira. shaira. Adik-adik bisa semuanya? Ayo kita rame-rame ya, ikutin Ustadz. Sama, Aska juga di mic ya. Rabbirfirli Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, Ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku dari waktu anak. alhamdulillah, amin. Kita minta agar Allah ampuni dosa orang tua kita. Gitu ya Aska ya? Aska pernah nggak kalau ngelihat orang yang masih lengkap orang tuanya sedih? Sedih dikit. Sedih dikit. Kalau Aska lagi kangen sama ayah pernah nggak? Nggak pernah sih. Nggak pernah kangen. Tapi kalau Aska pernah nggak ketika dibilang orang, oh anak yatim, nah gitu. Kira-kira kalau dibilang anak yatim, Aska seneng apa ada yang kurang? Ada yang kurang. Ada yang kurang. Kalau ada orang ngomongin begitu biasanya kalau rasa ada yang kurang Aska supaya bisa lebih kuat kira-kira Aska ngapain? Kan ada bilang Aska mah anak yatim gitu. Kira-kira Aska langsung gimana? Bilangin. Bilang gimana? Pakai ini. Bilangin gimana ya? Gimana bilangnya? Aska semangat atau Aska malah justru jadi Semangat. Ya, jadi walaupun yatim tetap insya Allah membuat kita tidak patah semangat. Gitu Aska ya. Oke, tepuk tangan buat Aska. Masya Allah. Terima kasih tuh, sampai dingin mic-nya. Terima kasih. Adik-adik, alhamdulillah. Dan pemirsa Harmoni Indonesia Garuda TV dimanapun Anda berada. Semua yang hadir di sini, sebahagian besar orang tuanya ada yang sudah meninggal. Tetapi mungkin di antara kita juga masih banyak yang lengkap orang tuanya. Dan ini bukan hanya sekedar karena mereka mungkin lebih berat ujiannya atau tidak atau apa. Tidak, tetapi inilah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir yang Allah berikan kepada kita agar kita mampu lebih memaknai tentang umur. Umur adalah anugerah dari Allah. Umur adalah sesuatu yang harus dijaga sebab umur ini adalah amanah. Maka ketika Allah tambahkan umur pada kita, jadikan umur itu sebagai tangga untuk terus menapaki kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat untuk manusia yang lain. Maka kalau kita mau melihat anugerah umur, semakin banyak umur yang Allah berikan, kita bisa melihat itu tanda baik atau tidak dengan cara tadabbur, refleksi. Kira-kira banyak tidak kebaikan yang sudah kita berikan kepada orang lain. Bertambah umur, bertambah kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, maka insya Allah kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Dan insya Allah ini yang harus kita cita-citakan, yang harus kita berikan dalam hati kata-kata hari ini. Manfaat apa yang sudah aku berikan kepada orang lain. Hari ini manfaat apa yang sudah aku berikan kepada hamba-hamba yang lain. Dan hari ini insya Allah kita memberikan manfaat untuk adik-adik yatim kita yang ada di sini. Adik-adik ingat, jangan lupa sekarang adik-adik mendapatkan manfaat. Tapi mudah-mudahan di kelak kemudian hari adik-adik yang akan memberikan manfaat kepada orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa, angkat tangannya. Semua angkat tangan. Kita doakan orang tua kita doakan guru-guru kita doakan nusa dan bangsa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha memberikan segala kenikmatan pada hambanya. Ya Allah, berikanlah kenikmatan umur pada kami, dan jadikanlah kenikmatan umur yang ada pada kami ini menjadi sarana kebaikan untuk orang lain. Berikanlah nikmat umur yang ada pada kami sarana agar bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ya Allah, kami yang hadir di sini memiliki orang tua, maka ampuni segala dosa orang tua kami. Terima segala amal ibadahnya. Bagi orang tua yang sudah meninggal, ya Allah, jadikanlah kubur mereka taman daripada taman-taman surga. Lapangkanlah kuburnya, terima semua amal ibadahnya, dan masukkanlah mereka semua ke dalam surganya. Ya Allah, sebagian kami yang hadir di sini adalah yatim yang tidak memiliki ayah, tapi mudah-mudahan ujian ini membuat kami kuat, dan hadir dari kami yang hadir di sini pemimpin-pemimpin bagi umat, pemimpin-pemimpin bagi bangsa, pemimpin yang mampu untuk bisa memberikan kebahagiaan kepada yang dipimpin, dan insya Allah kami semua Engkau berikan kekuatan untuk menjadikan Islam rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.